Sekarang gini pertanyaannya. Kalau dalam penangkapan tadi, misalkan, Dr. Sunardi lari, tidak ditembak, apakah Densus akan kehilangan Dr. Sunardi? Enggak, dia bisa datangi ke rumahnya. Kalau di rumahnya tidak ada, dia bisa tetapkan DPO, dia bisa cari. Masa negara yang begitu banyak ini nggak bisa menangkap seorang Sunardi, kecuali untuk Harun Masiku. Spesial, kalau Harun Masiku nggak akan ditangkap-tangkap. Itu aman itu. Walaupun Densus yang dikirim Harun Masiku tidak akan tangkap-tangkap. Sama juga OPM, aman. Walaupun dia membunuh lebih banyak lagi, dia tidak akan dikirim Densus 88. Nah, sekali lagi Densus hanya nangkepin ya seperti ini, orang yang sudah berjasa. Coba sekarang pasien-pasiennya. Dosa jariah nih Densus 88, orang yang tidak tertangani oleh Dr. Sunardi tadi. Banyak orang yang kehilangan ini. Banyak sekali orang yang kehilangan. Sekarang saya mau tanya, apa sih salahnya si Dr. Sunardi? Oke, presiden apa, kejahatan apa yang pernah beliau lakukan? Kalau cuma terkait, oh, buktinya Presiden Jokowi juga terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Kenapa? Karena Ustadz Farid Ahmad Ogbah pernah diundang ke istana oleh Presiden Jokowi, dan sekarang Ustadz Farid Ahmad Ogbah ditahan dengan tuduhan terorisme. Nah, kalau narasinya terkait, berarti saudara Joko Widodo juga harus ditangkap karena terkait dengan Ustadz Farid Ahmad Ogbah, dan Farid Ahmad Ogbah terkait dengan terorisme. Berarti saudara Joko Widodo juga bisa ditangkap dengan tuduhan dia telah melakukan tindak pidana terorisme. Coba kalau pakai narasi gitu, bisa nggak? Bisa ditindaklanjuti tidak? Jangan kita ini umat Islam selalu dibawa ke narasi-narasi yang kita ini seolah-olah tidak punya logika, tidak pernah sekolah, tidak bisa mikir misalkan. Dan seolah-olah semua versi yang sudah dikeluarkan oleh Densus 88 itulah yang sahih, yang benar, yang tidak ada salahnya gitu. Makanya saya harapkan seluruh umat Islam untuk bahu-membahu mengadvokasi kasus ini agar tidak ada lagi lah darah umat Islam. Saya setuju penegakan hukum. Iya, jalankan penegakan hukum, bukan pembantaian. Penegakan hukum itu tugas penyidik, ya, itu membawa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana sampai menjadi tersangka ke muka pengadilan. Itu tugas seorang penyidik. Nah, Densus 88 itu tugasnya adalah penyidik. Beda dengan pembunuh bayaran. Tugas pembunuh bayaran itu membawa orang, ya, yang ditarget untuk dibunuh, kalau tidak dibawa ke kuburan minimal rumah sakit. Itu tugas pembunuh bayaran. Sekarang saya mau tanya, apakah tugas Densus 88 itu penyidik atau pembunuh bayaran? Kalau dia pembunuh bayaran, ya begitulah caranya. Orientasinya adalah orang yang ditarget itu kalau tidak dibawa ke kuburan, dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau dia sesuai amanat undang-undang adalah penyelidik-penyidik dalam rangka menegakkan hukum, maka tugas dan fungsi utama Densus adalah membawa orang tadi ke hadapan hakim untuk diadili. Maka tindakan-tindakan penembakan dengan apalagi jarak dekat, di belakang mobil strada, depan, ini kan bisa ditembak tangannya. Kecuali jarak jauh, gak bisa kita nembak. Wah, kita mau tembak kakinya, tapi ternyata kena punggung. Ini dari dekat. Kenapa ditembak-tembakan yang mematikan itu? Kalau punggung bisa ada resiko mematikan, walaupun kita belum tahu apakah benar-benar punggung. Jangan-jangan yang ditembak kepala, daerah yang mematikan itu. Misalkan ditembak saja tangannya dari belakang, biar dia setirnya tidak bisa fokus gitu, atau kakinya lah, orang jarak dekat gitu. Kenapa kok harus ditembak dengan tembakan yang punya risiko kematian? Naudzubillah. Insya Allah saya mengadvokasi kasus ini dalam bentuk advokasi hukum dulu secara opini, dan tindak lanjutnya kita akan lihat lagi. Itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita ini saudara muslim. Al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahdulhu.